Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-ajijil ghaffar. Usalli ala nuril anwar wasiril asrar wa dhurriyyatil abyar wa miftahil babil yasar sayyidina Muhammadanil mukhtar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama yang paling utama, puji beserta syukur hanya milik Allah Rabbul Ghafur yang telah mana memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesempatan usia oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salamnya Allah semoga tetap tercurah dan terlimpahkan kepada baginda tercinta yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, itba'u tabi'in. Semoga sampai kepada kita selaku umatnya mendapatkan syafaatul khusus jaga di yaumil jaza wal hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu patah kata atau dua patah kata yang insyaallah akan saya patahkan menjadi beberapa patah kata yang berjudul manfaat silaturahmi. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kepada manfaat daripada silaturahmi, kita pahami arti daripada silaturahmi, yaitu menyambungkan kasih sayang, yang dimana ketika menyambungkan pasti ada ikatan, kemudian timbullah rasa kasih sayang. Di antaranya ada 7 manfaat daripada silaturahmi. Yang pertama, melapangkan rezeki. Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadis bahwa salah satu manfaat silaturahmi dalam Islam adalah melapangkan rezeki. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambungkan silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Manfaat yang pertama ini, melapangkan rezeki. Ketika kita sudah menyambungkan tali silaturahmi kepada siapapun, semakin banyak kita mempunyai kenalan, semakin banyak kita mempunyai teman, maka akan semakin banyak pula orang yang akan membantu kita. Itu manfaat yang pertama. Yang kedua, sebagai tanda ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa orang yang menyambung tali silaturahmi adalah orang yang beriman kepada hari akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menyambungkan tali silaturahmi. Dalam konteks memuliakan tamu, kita dapat ambil contoh daripada Nabi kita, yaitu Khalilullah Nabiullah Ibrahim, yang dimana beliau tidak mau makan kecuali ada orang yang menemaninya. Dia rela berjalan sampai 1 mil, bahkan 2 mil, rela berjalan jauh asalkan ada teman yang menemaninya makan. Bahkan oleh Allah disebut atau diberi gelar, yaitu Abu Ad-Duyuf, bapaknya para tamu, yang dimana memuliakan tamunya sangat luar biasa. Kemudian kita dapat ambil kisah yang kedua dari salah satu sahabat, yang dimana sahabat ini merupakan salah satu adik kakak, yang dimana seorang adik memiliki harta yang sangat luar biasa. Kemudian datanglah tamu yang ingin bersilaturahmi ke rumahnya. Setiap ada orang yang mau bertamu, dia pasti menyembelih, baik itu kambing, sapi ataupun unta. Setiap tamu yang datang, ketika ditanya oleh tamunya, dia kagum, sangat luar biasa, dermawannya sangat luar biasa.
Bahkan malaikat pun memuji beliau. Kata sahabat tersebut, ini belum ada apa-apanya. Coba temui kakakku, yang dimana dermawannya sangat luar biasa. Itulah kakakku. Coba engkau temui beliau di Tarim. Setelah pulang daripada rumah adiknya, beliau penasaran, kemudian ingin bertamu kepada kakaknya. Dia berpikir kakak adiknya yang sangat dermawan, hartanya luar biasa, apalagi kakaknya. Itu yang berada di pikiran tamu tersebut. Kemudian hingga sampailah pada suatu hari di mana dia bertamu kepada seorang kakaknya. Pada saat itu sholat telah tiba, dan kemudian tibalah waktu makan. Tamu tersebut berpikir akan makan enak. Kemudian seorang kakak tersebut hanya menyediakan sepotong roti, ya, satu roti dipotong menjadi dua, sebelah untuk dirinya, sebelah untuk tamunya. Kemudian dikasihnya setengah cangkir kopi, ya. Berpikirlah seorang tamu tersebut, kok tadi kata kakaknya bakalan lebih daripada adiknya, tapi kenyataannya hanya segini. Oh, mungkin dia belum belanja, kata tamunya. Kemudian datanglah makan lagi. Ditunggu-tunggu, ternyata hanya sepotong roti dan secangkir gelas, setengah cangkir gelas, ya. Kemudian pulanglah seorang tamu tersebut, kemudian kembali kepada adiknya. Loh, kok kenapa? Katamu kakakmu dermawan, lebih daripada kamu, tapi kok memberi sepotong roti dan setengah cangkir gelas kopi. Kata adiknya tersebut, ingatlah, dia hanya memberi yang dia punya, sedangkan saya adalah orang yang berada. Harta saya banyak, namun saya kasih enggak sampai setengahnya, hanya beberapa ekor domba, kambing. Tetapi kakakku, dia hanya memiliki satu potong roti dan satu cangkir gelas, namun setengahnya dikasihkan kepada tamunya. Begitu dermawannya kakakku, dia memberikan setengah daripada yang ia punya. Itulah cara memuliakan tamu. Itu manfaat yang kedua. Kemudian lanjut, manfaat yang ketiga, yaitu memperpanjang umur. Setiap manusia tentu diberikan umur yang panjang, sebab dengan panjangnya umur akan memperbanyak kesempatan untuk berbuat kebaikan. Maka umur kita itu digunakan untuk sebaik-baiknya, digunakan untuk memperbanyak kawan, digunakan untuk memperbanyak saudara-saudara kita, agar timbullah kasih sayang. Ingat, ketika kita masih diberi kesempatan usia oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat dua hal. Yang pertama, boleh jadi amal kita masih sedikit, sehingga Allah beri kesempatan usia kepada kita agar di sisa usia ini kita memperbanyak amal kita. Boleh jadi yang kedua, dosa kita terlalu banyak, sehingga Allah memberikan kesempatan usia kepada kita, dan di usia ini, di kesempatan usia ini, kita memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaat yang kelima daripada silaturahmi itu, kita bisa masuk surga dengan adanya silaturahmi. Berikut merupakan salah satu hadis yang menyampaikan bahwa balasan dari menyambung tali silaturahmi adalah masuk surga. Wahai manusia, tebarkanlah salam, berilah makan, sambunglah tali persaudaraan. Sholatlah di malam hari ketika manusia terlelap tidur, niscaya kalian masuk surga dengan selamat. Jadi manfaat yang kelima ini bisa membawakan kita ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mempunyai banyak saudara, mempunyai banyak teman, kemudian kita ajak teman kita
menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, menuju kepada kebaikan. Niscaya kita akan masuk surga secara selamat. Itu manfaat yang kelima. Kemudian manfaat yang keenam, menghibur kerabat. Ketika saudara kita sedang susah, harus kita hibur. Segala sesuatu yang kita lakukan akan ada balasannya. Jika tidak dibalas di dunia, tentu kita akan mendapatkan balasannya di akhirat. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Quran surat Ar-Rahman ayat 60. Jadi manfaat silaturahmi yang keenam itu adalah menghibur daripada teman kita yang sedang susah, teman kita yang tidak mampu, kita hibur. Bagaimana teman kita yang sedang sedih, kita hibur agar teman kita tidak sedih lagi. Teman kita yang susah, kita hibur, kita tolong mereka supaya teman kita bangga, bahagia, dari awal mulanya sedih menjadi bahagia. Kemudian manfaat yang terakhir daripada silaturahmi yaitu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu amalan yang paling mudah agar mendapat rahmat Allah adalah dengan menyambung tali silaturahmi. Sebagaimana dalam hadis dikatakan, "Aku adalah Maha Pengasih dan Ia adalah Rahim." Nama itu diambil dari bagian namaku. Siapa yang menyambungnya, maka aku memberikan rahmatku kepadanya. Dan siapa yang memutuskannya, maka aku memutuskan rahmatku darinya. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi ketika kita menyambungkan tali silaturahmi dengan kerabat kita, dengan keluarga kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat kepada kita semua, akan memberikan pertolongan kepada kita semua. Ketika kita di dunia banyak kerabat, banyak saudara yang diajak dalam kebaikan, yang diajak untuk menyambungkan tali silaturahmi. Bahkan ketika kita memutuskan tali silaturahmi, kita tidak akan masuk surga. Jadi jangan sesekali kita memutuskan tali silaturahmi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang keliru, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, khud masofa dama kadar, billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.